Betapa menyenangkan dan happy-nya kalau kita bisa melihat dan menjalani hidup seperti traveling. Tapi sudah pasti tidak semudah ucapan, karena ngelakuinnya itu butuh usaha dan butuh kerja keras. Saat melakukan traveling, kita pasti menikmati setiap tempat baru yang kita datengin. Kita antusias mengeksplor segala sesuatu di tempat itu. Misalnya kayak makanan, adat istiadat, barang khas dari tempat itu, atau mencoba hal-hal yang hanya bisa dilakukan di tempat tersebut. Dan walaupun kita menemui hal-hal yang gak enak, kayak misalnya kita gak cocok mungkin dengan makanan itu, atau kebiasaan dan budaya di tempat itu tidak cocok dengan kebiasaan kita. Atau mungkin kita mendapatkan kesulitan mungkin misalnya kayak dalam hal penginapan, transportasi, kekurangan budget, dan lain-lain seperti itu. Tapi kebanyakan daripada traveler ataupun maksudnya orang-orang yang suka jalan-jalan pasti tetap enjoy dan santai aja gitu menjalaninnya. Apalagi kalau udah tiba di tempat yang indah, kayaknya kesulitan-kesulitan dalam perjalanan itu terbayar habis. Terus kalau udah kembali ke rumah dan menjalani rutinitas sehari-hari, kita pasti hanya akan senyum-senyum sendiri mengingat masa-masa yang sulit yang kita alami pada saat melakukan perjalanan wisata. Dan mengenang yang indah-indah sebagai memori yang juga bikin kita senyum-senyum juga. Jadi sama aja kan, pengalaman indah, pengalaman yang gak enak gitu, pasti pas dikenang sama-sama aja bikin senyum gitu. Dan walaupun tempat itu indah, kita memang kadang berkata kalau kita pengen balik ke sana lagi. Tapi pada kenyataannya, coba kalau disuruh milih, kita pasti tetap milih tempat yang baru yang belum pernah kita datengin. Misalnya nih, ada yang ngasih hadiah perjalanan wisata, tempatnya itu A dan B. A itu udah pernah kita datengin, B itu belum. Walaupun kita mungkin dulunya ngomong gitu, aduh pengen banget nih balik lagi ke sini soalnya tempatnya indah gitu. Pasti kita akan tetap memilih yang B, karena apa? Karena kita penasaran dengan tempat yang baru gitu. Istilahnya daripada ngumpulin budget dan waktu untuk kembali ke tempat yang udah pernah kita kunjungi ya kan? Pasti dalam hati gini, oh iya, kayaknya tempat baru lebih bikin penasaran deh, ya kan? Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir, hidup ini sama kayak kita itu lagi ngejalanin perjalanan wisata. Di dalam menjalani hidup, nggak melulu kita menemukan hal-hal yang indah dan hal-hal yang cocok dengan planning kita. Sama aja pas kita bikin planning wisata nih, kita planningnya kan kayak yang hari ini kesini, jam ini kesini, jam itu kesini, pakai itu gitu. Kayaknya udah perfect banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu schedule kita yang kita buat itu bisa berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Bisa aja ternyata turun hujan atau ada badai, banjir mungkin. Jadi kita pada saat itu terjadi, mau gak mau kita harus melakukan dan menyesuaikannya dengan keadaan saat itu. Yaitu kayak merubah tempat yang akan dikunjungin, atau mengganti alat transportasi mungkin yang tadinya harus naik bus atau naik kereta, jadinya jalan kaki gitu maksudnya. Terus tadinya planningnya mau ke tempat A jadinya ke tempat B karena cuacanya gak mendukung gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kan yang namanya kita sudah ada di tempat itu, mau gak mau kita harus ngejalanin semuanya. Mau kata itu kita lagi dalam keadaan sulit, mau kata kita lagi dalam keadaan senang, itu semua harus kita jalani pada saat itu. Dan kita menjalaninya dengan menikmatinya. Nah sama kalau misalnya dalam hidup kita dapet yang gak enak-enak, terus kita nikmatin tuh yang gak enak-enak. Tapi ya pasti dalam hati kita, dalam otak kita, kalau ngomong mah gampang. Kan gak segampang itu kali kalau dijalanin. Terus kita dapat yang enak, kita nikmatin juga tuh yang enak-enaknya. Jadi gimana gitu caranya supaya kita bisa mengenang hal yang gak enak sama kayak kita lagi mengenang memori yang indah dalam hidup kita. Itu bener-bener kalau bisa sampai ke tahap itu wah keren banget gitu.
Dan berita bagusnya itu bisa kita pelajarin. Jadi kayak misalnya kita melihat masalah yang udah lalu, pada saat kita kenang itu kita nggak keseret lagi ke dalam perasaan yang sama gitu. Jadi istilahnya kita kayak ngelihat itu kayak dari jauh, kayak melihat pemandangan dari jauh. Jadi kayak oh itu di sana pemandangannya ini, oh itu di sana masalahnya itu. Jadi kita ya bisa senyum-senyum sendiri aja gitu pas melihat masalah yang udah lalu itu gitu. Yuk kita sama-sama belajar untuk bisa memiliki mental seperti itu. Karena kalau kita mau banyak belajar, kita mau meluangkan waktu untuk benar-benar mempelajari hal tersebut, yang penting itu kita pelajarinya memang benar-benar dari ahlinya, benar-benar orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Jadi jangan asal cari informasi yang gak valid, jadinya kita belajarnya jadi salah deh. Yang harusnya belajar yang benar jadi belajar yang salah ya kan. Jadi kita yang harus juga pinter-pinter untuk memilah-milah mana yang informasi yang benar dan yang enggak. Ya gampangnya cari aja yang benar-benar kita udah tahu profilnya orang tersebut. Kayak misalnya dia memang sekolah dalam bidang itu, mereka sekolah dalam bidang psikologi, mereka adalah psikiater atau yang sedang mempraktekkan yang namanya mindfulness, meditasi atau dan yang lain. Segitu banyaknya informasi yang tersedia di dunia zaman sekarang ini. Belajar itu juga butuh waktu, gak segampang membalikkan telapak tangan. Belajar dan belajar gimana caranya mengenali diri, gimana caranya walaupun hanya sedikit mungkin tentang kesehatan mental. Jadi kita bisa peduli gitu dengan kesehatan mental kita, bukan hanya kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik kita rajin ke gym, rajin olahraga, sedangkan kesehatan mental kita gak perhatiin gitu. Ya intinya sih gak ada ruginya untuk belajar sesuatu yang kita udah tahu itu adalah hal positif. Bukan berarti kita belajar hanya untuk kita bisa bagikan nih ke orang lain atau kita bisa menangani masalah orang lain, enggak. Yang paling pertama itu ya belajar untuk kepentingan diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita beneran udah mantep, udah tahu, ya itu sangat bagus kalau kita bisa bantu orang lain. Tapi kalau misalnya kita juga pengen bantu orang lain tapi kita nggak tahu caranya, kan ya bisa-bisa ya salah juga gitu. Yang ada kita bukan yang ngebantuin orang, malah bikin orang makin runyem ya nggak? Oke, terima kasih dan salam sehat selalu. Yuk, kita belajar dan tetap sehat.